Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah, NIM 64230552. Saya ingin menjelaskan materi yang berjudul pelaksanaan usaha mikro. Latar belakang: usaha mikro adalah usaha produktif milik individu atau badan usaha dengan aset maksimal 50 juta rupiah dan omset tahunan hingga 300 juta rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha ini berperan penting dalam perekonomian nasional dengan menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal, terutama di sektor kerajinan serta makanan dan minuman. Namun keterbatasan modal dan kurangnya pengetahuan keuangan masih menjadi tantangan utama. Pengelolaan keuangan yang baik termasuk memahami future value dan present value. Lanjutan sangat penting untuk perencanaan modal dan pengembangan usaha. Selain itu, simulasi virtual trading melalui platform seperti POMS dapat membantu pelaku usaha memahami strategi investasi dan pasar modal. Dengan akses data yang akurat serta perencanaan keuangan yang tepat, usaha mikro dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Rumusan masalah dalam makalah ini mencakup bagaimana memperoleh data historis untuk analisis keuangan, menganalisis kebutuhan investasi dan dana yang sesuai dengan kapasitas usaha mikro, serta menentukan alokasi portofolio yang tepat untuk diversifikasi dan pengembalian optimal. Selain itu, penting untuk mengevaluasi hasil perencanaan investasi dan memanfaatkan virtual trading untuk memahami strategi investasi sebelum terjun ke pasar real. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengidentifikasi data historis yang relevan untuk analisis keuangan usaha mikro, menganalisis kebutuhan investasi yang diperlukan untuk pertumbuhan usaha, serta menentukan dana investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan usaha mikro. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menentukan alokasi portofolio investasi yang tepat, mengevaluasi hasil perencanaan dan portofolio untuk memastikan manfaat sesuai tujuan usaha, serta melaksanakan virtual trading dan evaluasi saham sesuai portofolio yang telah ditetapkan. Manfaat dari makalah ini antara lain untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mikro tentang pentingnya perencanaan keuangan yang efektif, membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang mendukung akses modal dan edukasi keuangan, serta menambah referensi di bidang manajemen keuangan usaha mikro bagi akademisi dan peneliti. Selain itu, makalah ini juga memberikan panduan bagi investor dalam menentukan portofolio investasi yang optimal dan edukasi kepada pelaku usaha mikro tentang penggunaan virtual trading untuk memahami mekanisme investasi tanpa risiko kehilangan uang. Ruang lingkup. Makalah ini membahas perencanaan keuangan usaha mikro, termasuk cara mengidentifikasi data historis untuk analisis kebutuhan modal, serta strategi pengelolaan portofolio investasi untuk diversifikasi dan pengembalian optimal, dilengkapi dengan panduan evaluasi perencanaan dan hasil investasi serta penggunaan virtual trading sebagai media edukasi. Selain itu, makalah ini juga memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung literasi keuangan dan akses modal bagi usaha mikro. Berdasarkan tabel tersebut, hasil perhitungan future value menunjukkan bahwa nilai investasi di tahun 2044 akan menjadi sekitar 99.489.443.000. Hal ini memberikan gambaran bagi pelaku usaha mikro tentang besarnya modal yang perlu dipersiapkan saat ini agar bisa mencapai target keuangan di masa mendatang. Metode perencanaan investasi present value digunakan untuk mengetahui besarnya modal yang perlu diinvestasikan saat ini agar mencapai nilai tertentu di masa depan. Perhitungan ini memperkirakan nilai dana
yang dibutuhkan untuk membangun cabang usaha baru di masa depan. Dengan tingkat asumsi investasi 35% per tahun selama 20 tahun. Tabel ini menunjukkan target nilai investasi sebesar 99.489.443 pada tahun 2044, maka perlu diinvestasikan awal sekitar 246.000. Pada saat ini, perhitungan ini didasarkan pada asumsi pengambilan investasi yang konsisten selama 20 tahun, sehingga pelaku usaha mikro dapat mempersiapkan modal dengan lebih terencana untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Selain memperkirakan nilai investasi di masa depan, pemilihan jenis saham juga menjadi langkah yang krusial dalam perencanaan investasi. Untuk usaha mikro, pemilihan saham yang tepat akan mempengaruhi besarnya keuntungan yang bisa diperoleh serta tingkat risiko yang harus ditanggung oleh pelaku usaha mikro. Dalam metode ini, kami melakukan analisis terhadap berbagai saham berdasarkan pertumbuhan harga saham serta analisis keuangan yang lebih dalam. Analisis pertama, manggas harga saham membantu nilai potensi kenaikan nilai saham di masa depan. Sementara earning per share, pengukuran keuntungan per lembar saham EPS yang tinggi, menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan laba yang cukup baik untuk pemegang saham. Pertama ada Bank Permata, harga sahamnya seharga Rp1.000, pertumbuhan rata-rata harga sahamnya 9% per tahun. EPS stabil, menunjukkan pertumbuhan moderat dengan resiko terkendali. Yang kedua ada Bank Aladin Syariah dengan harga saham 890 perak, pertumbuhan rata-rata harga sahamnya 42% per tahun. EPS fluktuatif, menunjukkan potensi keuntungan tinggi namun dengan resiko besar. Yang ketiga ada Bank Bumi Arata, harga sahamnya 720 perak, pertumbuhan rata-rata harga sahamnya 17,4% per tahun. EPS stabil, menunjukkan kinerja yang dapat diprediksi dengan risiko moderat. Analis rasio keuangan menjadi alat yang sangat penting untuk nilai kesehatan keuangan dari perusahaan tempat kita berinvestasi. Melalui analisis ini, pelaku usaha mikro bisa mendapatkan gambaran lebih komprehensif mengenai stabilitas dan prospek perusahaan. Rasio keuangan ada dua, yaitu rasio leverage yang terdiri dari total debit ratio dan debt equity ratio. Yang kedua ada rasio profitabilitas yang terdiri dari tiga, yaitu return on asset, return on equity, dan net profit margin. Perkenalkan, nama saya Iksan Dwida Prasetya, NIM 64230914. Di sini saya akan menjelaskan tingkat return saham. Tingkat return saham Bank BANK mencatat kinerja terbaik dengan return harga saham 42,3% dan IPS 20,6%. Cocok untuk investasi jangka panjang. BNLI menawarkan kinerja saham yang moderat dengan return harga saham 9% dan IPS 17,1%. Sementara BNWA meski memiliki return terendah 14,7% dengan IPS minus 10,4%, tetap relevan untuk diversifikasi. Rata-rata return harga saham 35% dan IPS 15%, menunjukkan potensi keuntungan menarik. Kombinasi ketiga saham memberikan peluang diversifikasi, namun keputusan investasi harus disesuaikan dengan profil risiko. Virtual trading dengan dana 246.094 perak dibagi ketiga saham
Yang pertama itu ada 40% untuk BNLI yaitu 98.438. Yang kedua 35% untuk BANK sebesar 86.133 dan 25% untuk BNBA sebesar 61.523. Diversifikasi ini bertujuan mengelola risiko dan memaksimalkan keuntungan serta mendukung target finansial jangka panjang seperti membangun cabang usaha atau mengamankan masa depan finansial 20 tahun ke depan. Alokasi pertama investasi virtual trading di PUMS untuk saham BNLI 40% modal sebesar Rp 98.438. Alokasi investasi virtual kedua saham bank dari modal 35% sebesar Rp 86.133. Alokasi investasi virtual ketiga saham BNBA dari modal 25% sebesar Rp 61.523. Evaluasi saham BNLI. Setelah melakukan virtual trading dana 98.438 dialokasikan pada saham BNLI dari modal 40% dan dievaluasi berdasarkan kinerja saham dengan asumsi pertumbuhan rata-rata 9% per tahun. Nilai investasi berkembang menjadi 551.686 pada tahun 2044. Melebihi target usaha mikro. Hasil evaluasi ini juga diperoleh menggunakan rumus water value yang menghasilkan nilai yang sama yaitu 551.686 pada tahun ke-20. Evaluasi saham BANK, investasi awal yaitu 86.133 perak atas modal 35% pada tahun 2024 dan pertumbuhan rata-rata 42,30% per tahun. Nilai investasi terus berkembang dan melampaui target, mencapai 99.489.443 pada tahun 2024 setelah 20 tahun. Nilai investasi menjadi 99.831.495. Hasil evaluasi ini juga dibuktikan menggunakan rumus water value yang menghasilkan nilai yang sama, yaitu 99.831.495 perak pada tahun ke-20. Evaluasi saham BNBA, investasi awal 61.523 atas modal 25% pada tahun 2024 dan pertumbuhan rata-rata 14,70% per tahun. Nilai investasi berkembang signifikan pada tahun 2044 dan investasi mencapai 955.665 melebihi target usaha mikro. Hasil evaluasi ini juga dibuktikan menggunakan rumus water value yang menghasilkan nilai sama yaitu 995.665 perak pada tahun ke-20. Evaluasi virtual trading. Portofolio virtual trading melalui PUMS mencakup saham BANK, BNBA, dan BNLI dengan total investasi 246.094 perak dan kerugian tidak terrealisasi 5.500 atau minus 2,76%. Saham BNK mengalami kerugian 9.500 atau minus 11,73% karena harga saat ini 715, lebih rendah dari harga pembelian 810. Saham BNBA mencatatkan keuntungan 10.500 yaitu plus 15,91% dengan harga saat ini 765, lebih tinggi dari pembelian 660. Saham BNLI mengalami kerugian 6.500 atau minus 6,50% dengan harga 935, lebih rendah dari harga pembelian 1000.
Kesimpulan, perencanaan usaha mikro memerlukan analisis data dan proyeksi pertumbuhan yang matang. Dengan modal 50 juta pada 2024 dan tingkat pertumbuhan 3,5% per tahun, investasi diperkirakan mencapai 99.489.443 perak pada 2044. Konsep present value membantu merencanakan alokasi dana investasi yang lebih strategis, diversifikasi portofolio dengan perusahaan berbeda seperti Bank Permata, Bank Aladin Syariah, dan Bank Bumi Arta. Penting untuk meminimalkan risiko. Evaluasi portofolio menunjukkan bahwa manajemen keuangan yang baik dan strategi ekspansi berkelanjutan kunci keberhasilan usaha mikro. Usaha mikro juga berkontribusi pada ekonomi lokal, sementara aplikasi POEMS menawarkan simulasi diversifikasi tanpa risiko kehilangan modal.